우산에 분 거 썼네. 아저씨 우산 좀 씌워줄래? Halo teman-teman, selamat datang di Dreamland. Hari ini saya akan memandu Anda ke sebuah film drama pemenang film terbaik Blue Dragon Festival Film di tahun 2013 yang berjudul Hope. Film ini bercerita mengenai seorang gadis berusia 8 tahun yang berusaha bertahan hidup pasca tragedi perkosaan oleh seorang pedofilia yang hampir merenggut nyawanya. Tapi sebelum saya membacakan alur cerita ini, saya mau mengingatkan kembali kalau video ini adalah konten spoiler. Saya juga menggunakan banyak sekali kata-kata dan visual yang vulgar yang mungkin menimbulkan perasaan tidak nyaman. Jadi cukup sekian peringatannya, dan langsung kita lanjutkan. Ini dia, Hope. Cerita dimulai dari seorang gadis muda berusia 8 tahun bernama Sowon yang menjalani kesehariannya yang sederhana. Sowon tinggal bersama ayahnya, Donghun, seorang karyawan pabrik kelas baja, dan ibunya, Mihi, yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga sekaligus mengurus toko di rumah mereka. Tapi meski berasal dari keluarga dengan kelas ekonomi rata-rata, Sowon tetap belajar dengan fasilitas sekolah terbaik di kota itu, meskipun harus mereka bayar dengan harga yang sangat mahal. Itulah yang membuat keluarga mereka berusaha keras setiap harinya, sambil terus hidup pada gengsi sosial yang sangat tinggi. Potret keluarga mereka ini benar-benar menggambarkan kekhasan keluarga adat timur yang klasik, di mana sang ayah bertanggung jawab pada urusan finansial, sementara sang ibu harus mengurus rumah dan segala isinya. Itu membuat hubungan Sowon dan Donghun tidak terlalu dekat, karena Donghun selalu enggan membantu Sowon belajar dan lebih menyerahkan sepenuhnya tugas itu kepada Mihi. Bahkan saat pagi hari, Sowon yang meminta diikatkan rambutnya oleh sang ayah pun harus menahan kesal, karena Donghun sibuk mengurus pekerjaannya di telepon sehingga malah tak sengaja menjambak Sowon. Sowon pun lalu pergi ke sekolahnya seorang diri karena ditinggal Yongsuk, teman sekolahnya. Di pagi yang hari itu tengah diliputi hujan, Sowon terus melangkahkan kakinya menuju sekolahnya. Meskipun ia merasa sedang diawasi oleh seseorang. Bahkan derap kaki orang yang mengikutinya itu terasa semakin dekat dan sampai membuatnya ketakutan sehingga mempercepat langkahnya menuju sekolah. Tapi Sowon segera terhentikan saat si pria yang mengikutinya itu mencekatnya. Padahal Sowon sudah sangat dekat dengan pintu gerbang sekolah. Itulah saat terakhir di mana kita bisa melihat Sowon selamat. Karena setelahnya, Sowon diculik, dipukuli, dan diperkosa oleh pria asing itu sebelum dibiarkan mati. Sementara, kedua orang tua Sowon yang sudah larut ke dalam rutinitas hariannya pun tak tahu kemalangan itu terjadi kepada Sowon. Untungnya Sowon masih hidup dan masih mampu untuk memanggil hotline polisi. Polisi pun memberitahu Donghun dan Mihi tentang serangan kepada putri mereka itu, yang membuat mereka segera bergegas ke rumah sakit. Betapa pemandangan yang dilihat Donghun dan Mihi sangatlah mengerikan, dengan banyak sekali luka dalam di sekujur tubuh dan wajah Sowon yang mengharuskan Sowon untuk mendapatkan operasi besar agar si bisa selamat. Donghun yang lalu dipanggil ke ruangan operasi mendapati fakta menyedihkan yang lain, yaitu bahwa anus dan usus besar Sowon mengalami kerusakan yang amat parah dan harus segera diangkat. Donghun pun harus mengambil keputusan agar operasi itu bisa dilanjutkan dengan prosedur kolostomi, yaitu pembuatan anus buatan dari usus halus Sowon yang akan ditarik keluar. Sayangnya,
itu akan membuat Sowon harus memakai tas kolostomi di sepanjang sisa hidupnya. Tapi bagaimanapun, itulah satu-satunya cara agar Sowon masih bisa hidup. Donghun pun terpaksa mengambil keputusan itu dan menenangkan Mi-hee untuk mau mengerti keputusan yang diambilnya itu, agar putri mereka masih bisa hidup. Untungnya setelah itu, Sowon bisa segera sadar. Donghun menggenggam tangan putrinya dan meyakinkan Sowon bahwa ia akan baik-baik saja. Tapi ucapan pertama setelah Sowon bangun itu justru adalah ciri-ciri pelaku yang menyerangnya dan meminta sang ayah untuk segera menangkap pelaku itu. Donghun yang tak mau putrinya terus mengingat kejadian buruk itu segera menyuruh Sowon untuk kembali tidur. Namun Sowon justru meminta izin untuk buang air besar di ranjang tidurnya, yang tanpa Sowon ketahui sekarang ia sudah dipasangi tas kolostomi. Donghun yang tersiksa mendengar ucapan Sowon itu segera keluar dari ruang perawatan Sowon. Tapi di luar ruang perawatan Sowon, ia justru mendengarkan perkembangan berita bahwa polisi sudah menangkap 10 pria terduga pelaku. Donghun lalu pergi ke kantor polisi dan segera mendapatkan kekecewaan karena surat penangkapan ternyata tak bisa diterbitkan tanpa bukti kuat yang sayangnya tak bisa polisi temukan. Tapi Donghun teringat pada ciri-ciri pelaku yang disampaikan Sowon, membuatnya mengatakan semua yang diketahuinya dari Sowon kepada para polisi. Namun, polisi justru meminta Sowon sendirilah yang harusnya bersaksi, karena kesaksian langsung dari Sowon itulah yang bisa dihitung sebagai bukti yang sah. Itu jadi dilema di antara Donghun dan Mi-hee. Donghun ingin putrinya bersaksi di depan polisi agar pelaku sebenarnya bisa segera tertangkap. Sedang Mi-hee yang memikirkan kesehatan mental Sowon menolak ide itu, sebab beraksi di depan polisi berarti meminta Sowon mengingat kembali tragedi menyeramkan itu. Sehingga hal itu membuat Donghun memilih kembali pulang untuk memikirkan kembali keputusannya. Tapi justru yang berubah pikiran adalah Mi-hee yang kini mengizinkan polisi untuk mencari kesaksian dari Sowon berkat adanya Jung-suk, seorang psikolog anak yang bersedia menengahi proses wawancara itu. Sowon awalnya menolak memberikan kesaksian dikarenakan para polisi dan Jung-suk itu sangatlah asing baginya. Tapi berkat boneka Kokomong, karakter kartun favoritnya yang dimainkan dan dinyanyikan Jung-suk, Sowon jadi mau membuka mulutnya. Ia lalu diwawancarai Jung-suk sambil juga direkam oleh para polisi. Sowon ditunjukkan satu persatu foto terduga tersangka. Sampai akhirnya ia menunjuk sebuah foto terduga pelaku yang ia yakini benar adalah penjahat yang sesungguhnya. Berkat kesaksian itu, polisi jadi bisa menangkap pelaku penyerangan Sowon di rumahnya. Tapi sayangnya, berita itu tak hanya didengar oleh Donghun dan Mi-hee, melainkan juga bocor ke publik dan menjadi santapan media. Apalagi wartawan berusaha mengejar berita sampai ke rumah sakit, membuat Donghun segera melarikan Sowon ke ruangan perawatan yang lain untuk menyembunyikan Sowon dari perhatian media dan menyelamatkan martabat Sowon. Sayangnya, saat Sowon sudah berhasil dipindahkan, kantong kolostominya terlepas dan membuat isinya berceceran. Donghun pun berusaha memperbaiki posisi kantong itu dengan berusaha memasang kembali kantongnya di balik baju Sowon. Tapi Sowon justru terus melawan dan berteriak histeris. Karena apa yang dilakukan ayahnya itu justru mengingatkannya lagi dengan kejadian memilukan yang dialaminya itu. Sowon mengira ayahnya adalah pelaku penyerangnya, yang sayangnya terlambat disadari Donghun. Donghun baru sadar saat Sowon kejang terkena serangan jantung sebab trauma yang terlalu dahsyat untuk kembali diingatnya. Untungnya Sowon masih bisa tertolong, tapi sejak hari itu, Sowon menolak untuk melihat ataupun berbicara pada semua orang dewasa, termasuk ayahnya sendiri. Itu membuat Donghun masuk ke dalam episode paling sedih dari hidupnya, saat sang putri tunggalnya tak
tak mau lagi melihatnya. 아빠가 싫나? 아빠 나가 있을게. Di sisi lain, Donghun sendiri harus berjuang dengan pengobatan putrinya di ruang khusus itu yang tentu tidak murah. Tapi di saat yang sama, sudah 2 minggu ia mangkir dari pekerjaannya karena harus menjaga Sowon. Ia sudah siap jika harus dipecat oleh bos di pabriknya, Gwang-sik. Namun yang dilakukan Gwang-sik justru sebaliknya. Gwang-sik memahami situasi sulit yang sedang dialami oleh karyawan sekaligus sahabatnya itu. Gwang-sik malah meyakinkan Donghun untuk bertahan dengan pekerjaannya dan mengatakan bahwa absennya Donghun hanyalah ia catat sebagai cuti bekerja. Bahkan tak hanya sampai situ, Gwang-sik pun rela memberikan tabungan daruratnya agar Donghun bisa membayar tagihan medis Sowon. Sementara itu, Mihi dibantu teman-temannya menyewa kostum maskot karakter kartun favorit putrinya, Kokomong, yang mereka pakai untuk menghibur Sowon demi mempercepat proses terapinya. Seolah mimpi, Sowon bangun dari tidurnya dan melihat kartun favoritnya jadi nyata. Sowon tersenyum, tertawa, dan bahkan bernyanyi bersama para karakter Kokomong itu. Kegembiraan singkat itu pun sedikit banyak jadi bisa mewarnai hari-hari Sowon yang akhir-akhir ini sangatlah gelap. Ide kreatif itu pun juga jadi membuat Donghun memiliki ide lain, yaitu menyewa salah satu kostum itu lagi untuk dipakainya sendiri. Itu dilakukannya agar bisa bertemu lagi dengan sang putri, meskipun harus bersembunyi di balik pengapnya kostum Kokomong itu. Sowon tidak menyadari kehadiran Donghun di balik kostum itu. Apalagi Donghun hanya mengajak Sowon berbicara lewat bahasa tulisan di papan tulis hapus milik Sowon. Sowon bahkan tak segan memberikan Donghun pelukan sebelum akhirnya mereka berpisah. Perlahan tapi pasti, berkat bantuan Jungsuk dan kedua orang tuanya, Sowon bisa mulai bangkit. Jungsuk memberikan suntikan moral agar Sowon mau kembali bersekolah saat ia sudah sepenuhnya pulih nanti. Sowon yang memang dipenuhi kekhawatiran jika teman-temannya mengejeknya atas apa yang dialaminya pun diberi pengertian bahwa mereka akan meminta tolong guru-guru di sekolah agar para siswa lain tak membulinya. Dengan itu, akhirnya Sowon mau kembali ke sekolah dan pulang dari bangsal rumah sakitnya. Di dalam mobil pinjaman Gwang-sik, Donghun membawa pulang putrinya dengan memasang penghalang di belakang jok supir yang didudukinya agar Sowon tak bisa melihat wajahnya. Donghun memahami betul bahwa putrinya masih belum bisa sepenuhnya pulih. Apalagi saat ia tak sengaja menjalankan mobil itu melewati jalanan tempat Sowon mendapatkan traumanya, Sowon kembali mengalami sesak nafas dan kemudian muntah. Di sanalah Mihi dan Donghun tahu kondisi Sowon tak akan pernah bisa sama lagi seperti sebelumnya. Tapi mereka segera terkejut dan terhibur saat mengetahui bahwa para tetangga dan teman-teman sekolah Sowon telah menghiasi toko dan rumah mereka dengan catatan-catatan penyemangat. Yongsok, anak Gwang-sik sekaligus teman sekolah Sowon, segera datang ke rumah Sowon saat ia mendengar berita kepulangan Sowon. Tapi Yongsok tak berani menemui Sowon karena ia merasa bersalah karena ia menolak berangkat sekolah bersama Sowon di hari tragedi itu terjadi. Tapi Donghun menenangkannya dan memberinya jajanan agar ia berhenti menangis. Tapi sejak hari itu, Yongsuk selalu menjaga Sowon dengan mengikutinya dari belakang setiap kali mereka pergi ke sekolah. Di saat yang sama, juga ada Kokomong, atau lebih tepatnya Donghun, yang juga menyemangati putrinya setiap hari agar berani pergi ke sekolah. Itu selalu disempatkan Donghun di sela-sela kesibukan jadwal pekerjaannya. Bahkan, ia juga memakai kostum itu setiap kali putrinya berjalan pulang dari sekolahnya.
Tapi lama-lama, Sowon mulai curiga tentang siapa yang ada di balik kostum itu. Di satu perjalanan pulang Sowon dari sekolahnya, Sowon menghentikan sang kokomong dari langkahnya yang ingin pergi. Sowon sudah tahu sang kokomong itu adalah ayahnya sendiri yang sudah bersembunyi di balik kostum itu sepanjang waktu. Bahkan ia tahu ayahnya pasti kepanasan di dalam kostum itu, sehingga Sowon membuka kepala kostum ayahnya dan menyeka keringat di wajah ayahnya. Sementara itu, perkembangan kasus kini akan memasuki persidangan terakhir yang akan menentukan vonis sang pelaku. Namun di persidangan itu, Sowon harus datang dan bersaksi sekali lagi di depan para hakim dan juga sang pelaku yang pastinya akan ada di sana juga. Itu terjadi sebab video kesaksian Sowon gagal dianggap sebagai bukti, dan si pelaku mengirimkan petisi yang mengakui dirinya selalu hilang kewarasan saat sudah mabuk. Itu membuat Donghun marah dan mendatangi sang pelaku di penjara sementaranya. Donghun meminta si pelaku mengakui kesalahannya dan menarik petisinya. Namun si pelaku justru meminta uang agar ia mau menarik petisinya. Donghun yang datang bukan untuk membuat kesepakatan pun marah atas ucapan si pelaku. Namun melihat kemarahan itu, si pelaku justru mempermainkan mental Donghun dengan menjelaskan rinci betapa tak berdayanya Sowon saat diperkosanya. Donghun pun jadi kalap dan memukulkan kursinya, berharap kaca tebal itu tembus dan melukai si pelaku yang segera diamankan polisi. Kini satu-satunya harapan Donghun dan Mihi adalah kesaksian Sowon di pengadilan, agar vonis penjara sang pelaku bisa lebih lama dari hanya sekedar 15 tahun. Dengan susah payah, Sowon menjelaskan tragedi itu serinci-rincinya, lalu mengidentifikasi wajah sang pelaku sekali lagi, yang membuat Sowon jadi tertunduk sedih. Untungnya, pengadilan menerima kesaksian Sowon itu. Sayangnya, pengadilan menerima kesaksian Sowon itu beserta petisi sang pelaku yang mengaku kehilangan akal ketika sedang mabuk. Itu membuat sang pelaku hanya divonis 12 tahun penjara, yang membuat Donghun, Mihi, dan semua orang yang hadir di pengadilan itu histeris dan tidak terima pada putusan pengadilan. Amarah Donghun pun pecah di pengadilan itu. Ia sudah gelap mata dan ingin membunuh sang pelaku. Namun Sowon datang, memeluk kakinya dan menghentikan Donghun. Sowon justru mengajak Donghun pulang, seolah ia mengampuni sang pelaku dan menyiram air ke api dendam di hati Donghun yang tak akan pernah berkesudahan. Beberapa waktu kemudian, kita diperlihatkan kepada Mihi yang telah melahirkan bayi laki-laki yang dikandungnya, yang kini dirayakan bersama keluarga Yongsuk. Film pun ditutup dengan narasi suara Sowon yang mengaku bahwa ia masih harus terus berjuang memperbaiki kondisi mentalnya. Bahkan traumanya terhadap kejadian itu masih sering membuatnya gugup dan pulang sekolah lebih cepat daripada teman-temannya. Sowon dan kedua orang tuanya tahu keadaan tak pernah bisa kembali normal seperti dulu lagi. Namun yang pasti, kelahiran adik laki-lakinya itu kini telah memberi Sowon tujuan hidup baru. Sehingga disinilah Hope tamat. Cukup sekian pembahasan film kita kali ini. Terima kasih atas atensinya. Tetap waras dan terginas. Selalu berbahagia ya. Bareng